Ya, kalau tiba-tiba mengundurkan diri, berarti ada sesuatu yang besar itu yang melampaui elit-elit Golkar, melampaui senior-senior Golkar, dan melampaui segala-galanya. Dan ini sudah membuat Golkar itu pasrah pada akhirnya, nggak bisa melawan. Mister Q, Mas Kodari, belakangan ini statementnya ini viral juga. Mister Q itu mengatakan pohon beringin, Golkar pohon beringin ya, Hmm. akhirnya tumbang juga sama tukang kayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada kesempatan ini. Saya Bustami Narda mengajak kita semuanya, mari kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga para pemimpin kita di negeri ini diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang benar, ke jalan yang kepemimpinan mereka itu pro kepada rakyat dari mulutnya ini sampai ke hatinya. Sahabat BN, kalau ada yang mengatakan tukang kayu bisa menumbangkan Partai Golkar, sehingga sekarang ini Partai Golkar harus secepatnya mencari ketua umum baru setelah ketua umumnya Erlangga Hartarto bagaikan petir yang berdentang di siang hari mengundurkan diri secara tiba-tiba. Sahabat BN, kalau kita perhatikan yang namanya penguasa di negeri ini, apakah dia berasal dari tukang kayu, apakah dia berasal dari tukang senjata, apakah dia berasal dari dapur politik, apakah dia berasal dari redaksi media, semuanya bisa melakukan apa saja kepada partai manapun juga. Bisa dia memperandakan partai manapun juga, tidak perlu partai pohon beringin, tidak perlu partai bintang gemintang. Kurang kemampuan apa Jenderal Dr. SBY dengan tukang kayu? Kurang apa pula aktivis terkenal Gus Dur dengan tukang kayu? Kurang apa juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dengan tukang kayu? Demikian pula dengan Profesor Dr. B.J. Habibie ketika dia menjadi penguasa negeri ini dulu. Namanya saja penguasa. Bahkan seperti dikatakan Adi Praetno, penguasa di negeri ini matahari pun kalau dia ingin mengambil bisa diambilnya. Tetapi persoalannya, apakah penguasa itu mau atau tidak melakukan hal demikian? Dan mau atau tidaknya seorang penguasa melakukan hal demikian, memporak-perandakan partai orang, mempreteli partai orang, meremuk-redamkan demokrasi, itu sangat tergantung kepada sifat penguasa tersebut. Kalau penguasa tersebut bersifat tidak mempedulikan etika dan moral, ya bisa dilakukannya apa saja. Tetapi seorang pemimpin yang menjunjung tinggi etika dan moral, tentu dia tidak akan mau melakukan hal-hal yang sifatnya semena-mena. Dia akan terbentur oleh etika dan moral yang dijunjung tingginya. Tapi kalau bisa melakukan itu, bisa semuanya. Makanya sahabat BN, seorang penguasa agar dia bisa menjadi pemimpin yang baik, dia harus memiliki banyak persyaratan.
Tidak saja pemimpin itu sekadar cerdas, pintar, berani, tidak saja sekadar itu. Tetapi yang paling penting bagi seorang penguasa yang disebut pemimpin, dia haruslah menjunjung tinggi etika dan moral. Dia haruslah menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Dia haruslah menghormati, mematuhi, menyantuni, menyayangi konstitusi. Sahabat BN, kesimpulan dari semua ini, seorang penguasa yang disebut pemimpin, kalau dia politisi, harusnya dia politisi yang negarawan. Kalau dia seorang tukang kayu, haruslah tukang kayu yang negarawan. Kalau dia seorang yang latar belakangnya pengusaha atau pebisnis, haruslah pengusaha atau pebisnis yang negarawan. Pada pokoknya seorang pemimpin, seorang penguasa, seorang politisi yang akan memegang tampuk kepemimpinan di suatu negara seperti negara Republik Indonesia ini, dia haruslah seorang yang punya jiwa negarawan. Kalau dia punya jiwa negarawan, dia akan terbentur oleh jiwa negarawannya itu untuk melakukan tujuan-tujuan politiknya yang hanya mementingkan kepentingan pribadinya, yang hanya mementingkan kepentingan keluarganya, yang hanya mementingkan kepentingan kelompoknya, yang hanya mementingkan kepentingan kroninya. Tetapi kalau dia tidak punya jiwa negarawan, dia akan melanggar seenaknya apa yang disebut dengan etika dan moral, apa yang disebut dengan konstitusi, apa yang disebut dengan nilai-nilai negarawan. Dia hanya punya tujuan bagaimana melanggengkan kekuasaannya. Dia hanya akan punya tujuan bagaimana agar cita-cita politiknya tercapai. Itu saja, dia tidak peduli dengan berbagai hal. Meskipun rakyatnya kiri dan kanan telah mencibir kepadanya, telah memuak melihat perangainya, dia tidak peduli. Sahabat BN, jika kita berbicara tentang fenomena politik yang terjadi sekarang ini, apapun alasannya kita perlu, harus, wajar prihatin. Hal yang terjadi pada Partai Golkar di saat-saat pilkada telah berada di depan mata, menunggu tanggal 21 November saja lagi. Di saat-saat gonjang ganjing, siapa yang akan maju di Pilkada Jakarta, saat itulah Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar, mengundurkan diri. Banyak yang mengatakan, yang beranggapan sekarang ini, yang menganalisa bahwa pengunduran diri Erlangga Hartarto jelas ini adalah pemaksaan terhadap dia untuk dia mengundurkan diri. Pemaksaan yang terjadi itu akibat kunci
atau kartu truf Erlangga Hartarto ada pada orang yang bisa memporak-porandakan kepimpinan Erlangga Hartarto di Golkar. Kasihan kita sahabat BN melihat nasib Golkar. Golkar yang disebut partai besar yang walaupun oleh budayawan Sobari katanya partai Golkar itu hanya onderdil. Ketika Orde Baru berkuasa, dia hanya onderdil oleh kekuasaan Soeharto. Ketika sekarang era reformasi berkuasa, dia tak lebih dari hanya onderdil dari penguasa sekarang. Sehingga ketika ada penguasa yang ingin meremuk onderdil tersebut, yang ingin mempreteli onderdil tersebut, ya bisa. Ya, sebagai onderdil, ketika ada kekuatan yang mendekati mirip-mirip sama Soeharto, taatnya bukan main Golkar. Taat. Agak beda lah sama partai lain. Yang lahirnya di kawah, Sandra di muka, di bawah injak-injakan sepatu, dihancur-hancurin, tapi biarpun tertatih-tatih, melawan. Ini enggak ada Golkar ini ngelawan apa. Si Bahlil itu sudah siap, pokoknya dia paling cocok. Idrus Marham pidato seperti Ustadz. Yang paling cocok itu Bahlil. Memiliki prasyarat ini. Gue ngomong apa? Ngomong apa lu? Nyekoi, maksudnya nyekoi masyarakat Indonesia. Sahabat BN, yang jadi pertanyaan kita lagi, setelah partai Golkar ini partai mana lagi yang akan bernasib sama dengan partai Golkar? Menjelang pilkada malah mundur sehingga membuka ruang terjadinya munaslup. Bagi saya ini harus betul-betul dijawab. Jangan-jangan memang ada kekuatan yang lebih besar dari partai Golkar yang memerintahkan untuk mundur. Sudah pasti kekuatan itu bukan partai nomor 1 di parlemen. PDIP. Karena jangan-jangan kekuatan besar itu gagal merebut alih partai paling besar. Bukan berarti partai PDIP tidak punya kekurangan ya, sebagaimana partai lain. Udah dicoba. Sudah dicoba ya. Kalau beringin partai Golkar bisa ditumbangkan, apakah bintang gemintang Partai Kebangkitan Bangsa PKB akan bisa pula kian kemari diperlantingkan? Sehingga nanti PKB porak-poranda juga. Sedangkan P3 telah lebih dulu hilang ditelan keadaan. Partai Demokrat nyaris juga porak-poranda. Sahabat BN, yang seharusnya partai ini adalah pengontrol kekuasaan, pengawas jalannya kekuasaan. Karena pada partai politik inilah adanya yang namanya anggota DPR. Tetapi ketika partai-partai telah bisa dikendalikan oleh kekuasaan, telah mengekor kepada kekuasaan, bagaimana dia lagi akan bisa menjadi pengawas, pengontrol kekuasaan? Bagaimana? Sehingga ke depan, jika sempat nanti partai seluruhnya menjadi pengekor penguasa, atau sebutlah dengan kata manis
menjadi anggota koalisi penguasa, maka mau tidak mau, suka tidak suka, rakyat harus bertindak sebagai pengontrol kekuasaan, pengawas kekuasaan. Karena rakyat tidak punya kantor seperti kantor DPR yang di Senayan sana. Dengan sangat terpaksa rakyat harus berkantor di jalanan untuk mengawas jalannya pemerintahan ke depan ini. Sahabat BN, tidak ada jalan lain yang harus dilakukan oleh rakyat selain dari jalan menjadi pengawas, menjadi pengontrol pemerintah yang berkantor di jalanan. Tidak ada. Sebab sangat tidak mungkin penguasa berjalan tanpa ada pengawasan. Kalaupun nanti hanya tinggal PDIP saja menjadi pengawas, PDIP harus di backup oleh seluruh rakyat untuk menjadi pengontrol penguasa, untuk menjadi pengawas penguasa. Sebab satu partai PDIP walaupun dia pemenang pemilu, dia tidak akan punya daya upaya melakukan pengawasan terhadap jalannya kekuasaan pemerintahan nanti jika tidak di backup oleh rakyat. Sebab satu PDIP tidak akan seimbang suaranya, kekuatannya dengan seluruh partai lainnya yang berada di bilik kekuasaan, yang menjadi pengekor kekuasaan. Sahabat BN, kita memang heran melihat fenomena yang terjadi di negeri ini akhir-akhir ini. Dan tentu saja kita berharap kepemimpinan Presiden Prabowo nanti tidak mewarisi atau melanjutkan kepemimpinan Presiden Jokowi yang seperti sekarang ini. Silakan Presiden Prabowo nanti melanjutkan kepemimpinan Presiden Jokowi. Tetapi tolong berikan pengecualian untuk persoalan politik, demokrasi, dan hukum yang terjadi selama ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.